Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79 Revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Saya percaya setiap hari kita mengalami perubahan dalam hidup kita untuk terus berkarya dan menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini mari kita renungkan kembali pesan firman Tuhan untuk kita belajar ya, berubah untuk terus menjadi lebih baik. Kita bersama-sama akan merenungkan kitab Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata demikian, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, hari ini dalam renungan ini kita belajar ya, kita diberitahu bahwa menyelesaikan segala sesuatu, menyelesaikan sesuatu itu lebih baik daripada memulainya. Apa yang sebenarnya kita bisa belajar dari hal ini? Ya, ternyata dalam hidup ini kita biasanya akan sangat bersemangat ya, memulai sesuatu yang baru. Itu baik ya. Kita mungkin punya cita-cita, memulai sebuah proyek besar, membuka toko ya. Lalu kita biasanya mengawalinya dengan cari tempat, memikirkan wah cari ide apa ya yang akan dijual. Lalu kemudian kita cari barang-barangnya ya, kemudian kita mungkin mengatur barangnya dengan baik. Itu adalah sesuatu awal yang baik untuk kita memulai proyek, membuka sebuah toko ya. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Jadi awal yang baik ya itu ternyata juga harus kemudian mencapai targetnya, mencapai akhir yang baik, harus diakhiri dengan baik. Karena kalau seperti tadi yang saya beri contoh, kita sudah cari tempat, cari ide yang dijual, cari barang-barangnya, sudah mengatur barangnya, tapi tokonya tidak pernah dibuka, ya itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, karena itu kita belajar ya, akhir segala sesuatu kita belajar bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, mengerjakan sesuatu, ini satu nasihat yang baik, selesaikan segala sesuatu sampai tuntas ya. Selesaikan segala sesuatu dengan baik, selesaikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan setengah-setengah ketika kita mengerjakan sesuatu. Ya, karena kita di dalam dunia ini menghadapi banyak hal ya yang kita harus kerjakan. Misalnya Bapak Ibu kemudian juga dapat melihat ya, ada orang-orang yang kalau kita melihat di dalam pertandingan ya, memulai awal yang baik ya, mungkin seorang pelari dia memulai dengan start yang baik, larinya sangat kencang ya, dia bisa berlari mungkin di bagian depan ya. Tetapi kita bisa membayangkan seandainya kemudian di pertengahan dia kemudian melambatkan langkahnya, atau kemudian berhenti atau keluar dari lintasan, ya dengan cepat dia akan dapat dinyatakan sebagai orang yang kalah gitu ya. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kita mungkin punya semangat yang menyala-nyala ketika melakukan apapun dalam hidup ini. Kita berusaha, kita bekerja, ya tetapi ketika kita tidak menyelesaikannya sampai akhir, sampai tuntas, ya itu akan menjadi sesuatu yang kemudian berakibat tentunya tidak baik bagi kita sendiri. Pada anak-anak muda, mungkin pada remaja yang sekarang sedang menuntut ilmu, kita mungkin awalnya kita bisa pilih sekolah yang favorit di kota kita ya, sekolah yang baik yang mungkin termasuk sekolah-sekolah yang terkenal gitu ya. Kita daftar, kita masuk, kita belajar, tapi saat ujian kita tidak hadir atau kita tidak mengerjakan tugas, kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik, kita mungkin tidak menyelesaikan ujiannya, kita justru akan mengalami kegagalan di dalam pendidikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian yang sangat penting yang kita bisa belajar hari ini untuk menyelesaikan segala sesuatu sampai tuntas, sampai selesai, sampai akhir ya, menyelesaikannya sampai kemudian secara baik ya. Jadi ada bagian yang saya ingin kita ingat seperti dengan tema kita hari ini, tuntas, kerjakan sampai tuntas, kerjakan sampai selesai, kerjakan sampai baik ya. Itu menjadi penting. Dalam hal rohani pun ya, firman Allah juga mengajarkan kepada kita, selesaikan segala sesuatu sampai tuntas, selesaikan segala sesuatu sampai baik, sampai selesai ya. Dalam kerohanian kita mungkin punya awal yang baik ya. Mungkin kita pernah
punya pengalaman, kita ingat, atau mungkin kita bahkan pernah dengar ada orang-orang yang berkata, atau bahkan kita sendiri yang berkata, wah saya dulu itu kalau berdoa itu bisa lama, bisa senang menikmati Tuhan. Saya dulu kalau ibadah itu bisa sukacita. Saya dulu bisa lakukan ini. Saya dulu waktu sama Tuhan. Saya dulu waktu ini. Kalau kita memulai dengan baik, itu sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana sekarang? Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini, mari kita belajar ya. Ketika kita memulaikan sesuatu, ya teruslah berjuang sampai itu dapat kita kerjakan sampai selesai, sampai akhir dengan baik. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita dapat mencapai sesuatu sampai akhirnya dengan baik? Ayat ini saya ingin bacakan kembali. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 8, kita belajar demikian. Saya membacakan kembali ayat ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, ada banyak rahasia untuk kita dapat menyelesaikan sesuatu dengan baik. Tetapi saya ingin mengutip satu hal yang ditulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 yang kita baca tadi. Ternyata kita diajar untuk punya panjang sabar. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, mari kita belajar panjang sabar. Nah, panjang sabar yang dimaksud seperti apa? Ya, jalani setiap proses kehidupan kita, setiap bagian hidup kita dengan kesabaran. Nah, kesabaran saya ingin kita lihat dalam dua hal. Kesabaran yang saya ingin kita renungkan adalah yang pertama, panjang sabar dalam hal keberhasilan. Maksudnya bagaimana sabar dalam keberhasilan? Artinya menikmati itu, menghormati itu, tetapi kita tidak cepat puas diri. Banyak orang kemudian tidak sabar bahkan dalam keberhasilannya. Ketika dia sudah berhasil, ketika dia mencapai puncaknya, kemudian dia berkata, oke, sudah cukup, saya puas sampai di sini. Ya, ketika mengalami keberhasilan, oke, sudah cukup, saya nggak akan berusaha lagi. Ya, kita terbuai dengan keberhasilan kita. Kita terbuai dengan apa yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita capai, lalu kita puas diri. Wah, saya sudah cukup sampai di sini. Ya, sudah cukuplah sampai di sini dan kita nggak mau berusaha lagi. Itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian menghalangi kita untuk dapat menyelesaikan sesuatu dengan yang baik. Kenapa? Ada orang-orang yang kemudian puas di posisinya ketika kemudian ada perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak mau ikut, dia kemudian tertinggal, ya. Ada mungkin orang-orang yang berusaha, Bapak Ibu berusaha di toko, ya, kemudian kita dulu saya memulainya dengan baik, toko saya ini terkenal, toko saya ini menjadi toko yang ramai dikunjungi, lalu kita tidak menjaga kualitasnya, kita cukup puas diri, wah toko saya ini didatangi banyak orang, tapi kita nggak buat inovasi-inovasi yang baru. Sementara sekarang banyak mungkin inovasi yang baru dengan dengan perkembangan media sosial dan sebagainya, kita bisa kemudian tertinggal dengan hal-hal itu. Nah, mari kita belajar yang pertama ya. Kalau kita mau kemudian menjadi orang-orang yang kemudian mengalami keberhasilan, menjaga ya hal-hal yang kita alami, terus apa yang kita mulai kita dapat terus lakukan dengan baik ya, punya keberhasilan yang panjang. Jangan cepat puas diri apa yang kita alami, apa yang kita capai, termasuk dalam hal-hal kerohanian. Jangan kita cukup puas diri dengan, wah saya sekarang sudah melayani, saya sekarang sudah rajin. Ya, terus kita belajar punya kerinduan yang terus semakin tinggi, yang semakin menyala-nyala untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita mencapai satu titik tertentu, itu tidak membuat kita berhenti, ya, berpuas diri, tapi kita ingin terus mencapai banyak hal lagi dengan Tuhan, banyak hal lagi pengalaman dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, mari dalam kehidupan kita ya, apapun yang kita alami di usaha, di ekonomi, di keluarga, ya, jangan kemudian hanya melihat itu sebagai sebuah kerutinan. Ya sudah cukup, saya sudah punya keluarga, ya biar itu berjalan sebagaimana adanya. Ada banyak hal yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Kedua, panjang sabar dalam hal kegagalan. Ya, banyak orang yang kemudian tidak tuntas dalam hidupnya karena dia hidup di dalam kegagalan. Dia hidup dalam masa lalu. Dia terhenti karena kegagalan. Dia terhenti karena kesalahan. Dia terhenti karena masa lalunya.
Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Paulus punya latar belakang, dia sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang yang melakukan banyak hal ya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia kemudian tidak fokus pada masa lalunya. Dia mau melewati ya, dapat membawa dirinya untuk kemudian melewati kegagalannya dan kemudian terus maju. Fokusnya pada hal yang ada di depan. Itu yang kemudian membuat dia dapat tetap terus maju dan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kita belajar dari kisah kehidupan Paulus. Dia mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, tapi dia tidak mundur. Dia terus maju, terus maju. Itu sebabnya ketika akan sampai ke akhir hidupnya, dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandinganku ya, dan mencapai ya garis akhir dari hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita mengalami banyak hal. Seperti sebuah perjalanan ya, seperti sebuah perjuangan yang harus kita alami. Awal-awal yang kita alami dalam hidup kita, jangan terhenti oleh apapun. Tetap sabar ketika dalam keberhasilan, sabar ketika dalam kegagalan. Artinya kita tidak terhentikan oleh itu. Terus maju sehingga kita akan sampai kepada akhir yang baik. Kalaupun ada kegagalan, ada masalah, ada pencobaan, tetap bertahan, tetap sabar, tetap maju sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Tetaplah tekun dalam hidup ini. Sabar berarti juga kita tekun. Ya, dalam keberhasilan kita tidak terlena, dalam kegagalan kita tidak terpuruk, tapi terus maju ya, sehingga apa yang kita mulai dalam awal kita bisa lakukannya sampai akhir. Setiap orang yang sampai akhir ya, dia tentunya akan mendapatkan hadiah mahkota yang terbaik dalam kehidupannya. Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mungkin ada hal-hal pencobaan, kesulitan, penderitaan yang kita alami. Terus berusaha, terus berjuang. Apa yang kita sudah mulai di awal, teruslah lakukan sampai kepada akhirnya, sampai tuntas. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ada berkat Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada upaya yang Tuhan sediakan bagi kita. Apapun perjalanan yang kita alami, waktu kita sudah berawal dengan Tuhan, teruslah berjalan sama Tuhan sampai kepada akhirnya, sampai tuntas. Kita lakukan hidup kita ini, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Teruslah berubah, teruslah berkarya, teruslah menjadi berkat sampai kita memperoleh satu bagian yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dapat memperoleh berkat dari Renungan 79 ini untuk kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kekuatan, sukacita, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kami ingin berterima kasih untuk rekaman kesaksian yang sudah diberikan kepada multimedia untuk kemudian dapat disiapkan untuk Bapak Ibu dapat mendengarkan renungan ini baik melalui El Shaddai Apps atau melalui call center. Ya, kiranya setiap renungan kesaksian ya yang sudah diberikan itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya mendorong Bapak Ibu, mari kirimkan kesaksian-kesaksian Bapak Ibu. Bahkan mungkin itu melalui rekaman suara, voice note. Kirimkanlah itu untuk setiap kita yang mendengarnya juga dapat dikuatkan untuk semakin setia mengiring Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi melalui chat WhatsApp di 081327420088. Kiranya kita dapat saling mendukung di dalam doa untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
untuk setiap kesempatan, untuk setiap hal yang Tuhan taruh dalam hidup kami, sehingga kami dapat memiliki awal-awal yang baik dalam hidup kami, yang kami dapat kerjakan dalam hidup kami, dalam keluarga, pekerjaan, usaha, kerohanian, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami mengawalinya dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa, biar apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dapat mengerjakannya dengan tuntas sampai kepada apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Tolong kami tidak terbuai dengan keberhasilan. Kalau kami berhasil, biar itu mendorong kami untuk lebih lagi bersungguh-sungguh. Tolong kami tidak terpuruk dalam kegagalan, tapi kami bangkit dan kami mengerjakan hal-hal yang besar, berusaha kembali, tekun kembali untuk kami memperoleh hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami berdoa, berkatilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang dalam segala hal yang mereka kerjakan, biar semua dikerjakan dengan tuntas dan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik, menghibur dan menguatkan hati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dalam pekerjaan dan perkataan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.